Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Waqala aizan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa qala aidan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di majelis seperti ini menunjukkan bahwasanya kita itu adalah orang yang potensial untuk menerima ajaran Islam. Allah dalam surah Abasa menyebutkan tentang orang yang potensial untuk menerima dakwah itu sampai-sampai Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah. Karena Rasul dalam tanda kutip tidak peduli terhadap orang yang memiliki potensi untuk didakwahi, walaupun sebetulnya kenyataannya karena Rasul lebih memperhatikan para tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan kalau tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, maka kemudian tokoh-tokoh Quraisy ini akan membawa gerbong, akan banyak orang-orang yang masuk Islam. Ketika sedang sibuknya Rasulullah mendakwahi tokoh Quraisy, datang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, dia datang bertanya kepada Rasulullah, kemudian tadi Rasul relatif kurang menghiraukan, kemudian Allah menurunkan surah Abasa ini. Dalam surah Abasa ini ada ayat wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun terhadap orang yang datang kepadamu sambil berjalan wa huwa yakhsha, dan dia juga itu memiliki rasa takut, kemudian engkau kurang menghiraukannya. Ulama menyebutkan bahwasanya mereka yang memiliki potensi untuk menjadi objek dakwah itu yaitu yas'a yakhsha. Berjalan artinya ada pengorbanan untuk mendapatkan pengetahuan. Yakhsha, dan kemudian pengetahuan yang didapatkannya itu membuat dia itu merasa takut. Jadi harus ada dua perpaduan ini. Pertama semangat belajar, kemudian hasil dari belajarnya itu adanya rasa takut, menumbuhkan rasa takut. Nah, mudah-mudahan kita yang sesungguhnya tidak seharusnya kita itu ada pada tahap memaksakan diri. Karena kalau memaksain itu kan awal-awal. Nah, tapi udah pada tahap merasa butuh untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau maksa itu kesannya masih terasa berat, kalau butuh itu insya Allah tidak akan terasa berat lagi, apalagi kalau kita itu sudah lebih dari butuh.
Hadirin rahimakumullah, kembali ke apa yang sama-sama kita kaji di pekan kemarin. Bahwasanya kebiasaan orang-orang yang soleh terdahulu itu, ya, mereka itu tidak membiarkan waktu lewat begitu saja kecuali diisi dengan tafakur. Ya. Lampu padam saja sempat menangis karena ingat terhadap alam kubur. Dan sedang berjalan saja ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dia menjawab, karena aku memikirkan tentang apakah aku telah memiliki bekal yang cukup atau belum, ya, untuk masa depan. Jadi tafakur itu saya sampaikan kemarin, ya, dengan melakukan tafakur seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh terlebih dahulu. Di antaranya kita itu akan bisa menemukan bahwasanya kita itu merupakan manusia-manusia yang jauh dari, ya, ideal. Karena kita merasa bahwasanya kita itu jauh dari ideal, setelah tafakur kemudian kita itu ada upaya untuk mau memperbaiki diri. Nah sama, kita ke pengajian pun harusnya lebih-lebih. Ya, paling tidak kalau pengajian itu, kalau tafakur itu kan self-thinking, ya, berpikir sendiri. Kalau pengajian itu ada input. Nilai-nilai yang kita terima di pengajian itu nilai-nilai kemudian yang menyadarkan bahwasanya kita itu jauh dari ideal. Dan kemudian kita berkeinginan untuk memperbaiki diri kita yang masih kurang. Hadirin rahimakumullah, kalau kita balikin ke pernyataan orang soleh tadi, bahwasanya ketika dia berjalan, dia mengatakan, aku itu memikirkan tentang apakah aku telah memiliki bekal yang cukup atau belum untuk masa depanku. Ya. Dan berbicara tentang bekal itu berbicara tentang dua hal. Ya. Ulama mengatakan, ya, bahwasanya kita beribadah itu, ya, tidak akan lepas dari dua perkara, yaitu kepada siapa dan bagaimana. Kalau kepada siapa itu kaitannya dengan ikhlas, bagaimana itu kaitannya dengan ittiba. Ya. Ittiba itu, kita ibadah itu harus nyontoh dong. Nyontoh kepada siapa? Nyontoh kepada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kita itu untuk memberikan contoh tentang penghambaan. Tapi tidak cukup hanya dengan mencontoh saja, tapi kepada siapapunnya itu juga harus betul-betul kita perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat." Kita itu di ayat ini tidak hanya diperintahkan oleh Allah itu untuk memikirkan tentang wa yuqimunas sholata wa yutuz zakat, wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, tapi mukhlishina lahud-din, memurnikan penghambaan. Jadi di satu sisi memurnikan penghambaan, di sisi lain, ya, bagaimana cara memberikan penghambaan itu? Allah. Ya. Jadi menilik dari apa yang dikatakan oleh salafus saleh tadi, aku itu apa cukup bekal, kita pun seharusnya itu banyak berpikir seperti itu. Nah, orang geus boga bekal anu cukup. Termasuk nah amalan dipigawe ku urang teh amalan anu ditampa ku Allah. Kalaulah misalnya amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, kalau sesuai dengan sunnah Rasul, apakah itu kan ada keikhlasan atau tidak? Dan insyaallah seorang ulama, dan beliau itu adalah termasuk kepada imam muhadis. Beliau mengatakan bahwasanya aku tidak merasa apa yang aku lakukan dalam
pembelajaran hadis, dalam mentarjih hadis, dalam mengajarkan hadis, dalam mengumpulkan hadis, dalam masa belajarku yang sekian lama itu, aku tidak merasa aku itu telah ikhlas. Nah, dia itu sampai berkata seperti itu. Usabab ikhlas teh. Beliau itu masih mending mengatakan perkataan demikian. Orang macan bukuh mikiran-mikiran acan bukuh mikiran Ramadan kamari orang ngelaksanakan peribadahan itu apakah disertai dengan keikhlasan atau tidak? Ya. Dan ikhlas itu susah. Dan tidak bisa kecuali dilakukan dengan kesungguhan, dengan adanya mujahadah. Dan mujahadah ini luar biasa. Mereka-mereka itu Masya Allah bermujahadah, bersungguh-sungguh ya, dalam meniatkan penghambaan atau dalam melakukan keikhlasan itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Ayah jalma, ayah ulama. Dia itu ya, saum selama 40 tahun, istrinya tidak tahu sehari pun dia itu saum. Ya. Pagi pergi dari rumah untuk bekerja. Ya. Bekelin makanan sama istrinya itu dibawa sampai di tengah perjalanan disedekahkan. Pulang itu ya pulang. Jam maghrib itu jam dia makan. Istrinya itu sampai tidak tahu. Ulama yang lain diberitakan bahwasanya ketika dia ngagukuk cirik sama meh tidurnya itu, di sebelahnya itu ada istrinya, dia itu sering menangis dan istrinya itu tidak pernah tahu bahwasanya dia itu sampai sedemikian sering menangis karena takut kepada Allah. Atau ulama yang lain yang bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu hadirin beliau suatu ketika ada dalam suatu perjalanan jauh dari lembur. Nah, beliau itu mendengar bahwasanya kaum muslimin itu akan melakukan peperangan ya, dengan pasukan Romawi dan beliau itu ikut gabung. Dan beliau gabung itu ya dengan menggunakan sorban yang ditutupkan ke wajahnya. Sehingga yang kelihatan itu hanya mata saja. Ada kebiasaan pada waktu itu, kalau perang akan dimulai itu suka ada duel. Ya, duel dulu sebelum perang itu. Pemanasan. 1 lawan 1 itu kan. Nah, itu dia itu langsung maju ke depan ingin menjadi wakil kaum muslimin. Dalam keadaan seperti itu yang terlihat. 2 orang, 3 orang, 4 orang itu kalah. Dia itu menang. Sampai akhirnya kemudian itu syahid, kemudian orang-orang itu, kaum mukmin itu membuka tutupnya itu, dan kemudian diketahui bahwasanya beliau itu adalah ulama besar, Ibnu Mubarak. Yang kiwari Hamas. Ya. Jadi orang Hamas itu mereka menutup mukanya dan hanya kelihatan matanya doang itu bukan apa-apa. Antara satu dengan yang lain itu mereka tidak saling kenal. Ya. Jadi kalau ada kegiatan intifadah lah segala macam itu, ini ada jamba akan mereka itu. Nah, mereka bertemu di lapangan dan keluar dari rumah mereka masing-masing itu sudah ada dalam keadaan tertutup seperti itu. Tidak tahu. Dan suatu ketika di Hamas itu ya, qadarullah komandannya itu suatu ketika menyuruh agar pasukannya itu membuka tutup mukanya dan akhirnya didapati ada seorang yang sangat mereka kenal, yaitu Perdana Menteri Palestina. Masya Allah, Perdana Menteri indit kamelan perang. Siga di Iran ayeuna
Di Iran mah ayeuna AWP nggak rakit bom, AWP nggak rakit bom, sementara di orang mah jenderal KMPG gitu. Dibalik ngasih tempe. Ya, sedemikian apa namanya semangatnya, sedemikian bersungguh-sungguhnya mereka itu dalam menjaga keikhlasan karena ada kekhawatiran. Ketika diketahui oleh orang lain kemudian tumbuh sesuatu yang menodai keikhlasan. Jadi insyaallah pada malam ini ya dalam konteks tadi apakah kita sudah punya bekal untuk masa depan kita, untuk akhirat kita, ini keikhlasan kita, maka ideal sekali jika kita tahu tentang tanda-tanda ikhlas. Apa perlu kita itu untuk tahu tentang tanda-tanda ikhlas? Sedangkan tadi ulama itu dia mengatakan bahwasanya setelah sekian belas tahun aku mempelajari ilmu hadis, mengumpulkan hadis, aku itu tidak pernah merasakan bahwasanya aku itu pernah ikhlas. Sepertinya bertentangan. Tapi insya Allah tidak. Kita perlu tahu tentang tanda-tanda keikhlasan sehingga dengan itu apakah amalan yang kita lakukan itu amalan yang ada unsur ikhlasnya, amalan yang ikhlas atau tidak. Hadirin rahimakumullah, ulama menyebutkan tanda keikhlasan itu yaitu kita itu konsisten beramal. Ketika kita sendirian, kita beramal. Ketika kita di depan orang, kita pun beramal. Dan konsistennya itu, ya, ulah bikin kali sholat, diharapun batur, ya, dilila-lila, macam seperti hagi lamun sholat sesoranganan, serba rusuh. Nah, itu menunjukkan ketidakikhlasan. Karena ada indikasi, kenapa kalau di depan orang kita itu sholat itu dilama-lamain, sedangkan ketika sholat sendiri kita itu sesegera seperti itu. Itu ada indikasi ketidakikhlasan. Nah. Jadi konsisten. Dari Allah, tentu konsisten itu, karena kan yang kita tahu, yang namanya amal kebaikan itu ada amal kebaikan yang mau tidak mau bakal terlihat orang lain, dan ada amal kebaikan yang bisa kita sembunyikan. Jadi naon kana amal kebaikan yang pasti bakal terlihat oleh orang lain. Nanya, urangnya datang ke pengajian ke tempat aku baca. Kelihatan lah ya, sama saya kelihatan, sama Ajam kelihatan, Ajam dakwahkan kelihatan. Nah, ke masjid kan itu pasti bakal kelihatan. Nah. Tapi ada juga kan amal kebaikan yang tidak kelihatan. Saum, karena itu saum tuh, bukan bau kaswari sebenarnya. Sedekah, sholat sunat, zikir, ya, zikir. Ada nggak zikir yang ketika kita zikir di depan orang lain, kemudian zikir kita itu tidak kelihatan oleh orang lain? Ayat, hah? Ya, zikir itu amalan lisan, tidak bisa di dalam hati. Lisan pun harus mengerjakan. Ya, zikir itu amalan lisan dan juga amalan kolbu. Ada zikir yang ketika kita zikir itu orang sekeliling kita itu tidak tahu bahwasanya kita sedang zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Ya, karena la ilaha illallah itu tidak harus beradu antara bibir kita itu beda dengan zikir yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar itu kan. Ya. Alhamdulillah, pasti akan seperti itu. Kalau la ilaha illallah tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Makanya masalah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya karena saking ringannya kita itu mengucapkan la ilaha illallah tanpa lisan kita itu, tanpa bibir kita itu beradu, maka kemudian la ilaha illallah menjadi syarat agar kita kelak bisa masuk surga itu, yaitu di ujung kematian kita itu kita mengucapkan satu dzikir yang tidak berat mengucapkannya. Subhanallah masih kena berat, sebab bibir kudu diadu. Nah ini saya jadi teringatkan, jangan, ya. Kan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu, sebagaimana saya chat di grup, ya, adalah saat di mana amal kebaikan kita itu amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, tidak ada amal kebaikan yang dicintai oleh Allah yang melebihi daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ya, jihad fi sabilillah itu juga tidak lebih dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, tidak. Jihad fi sabilillah pun tidak dicintai oleh Allah lebih daripada cintanya Allah kepada amalan yang kita lakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali kalau dia itu meninggal di medan perang. Dan yang balik itu tinggal namanya. Kalau dia itu balik lagi, pulang lagi ke kampungnya, maka amalan jihad itu tidak lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nonjok amalan anu kudu diantara dipigawe tanggal hiji bikin ke tanggal 10. Dikirnya itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasul dalam kesempatan itu berkata bahwasanya tidak ada kalimat yang aku sukai dan aku sukai lebih suka daripada dunia ini kecuali kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba lamun kurang sapoe bisa nebikeun ka leuwih ti 100 ya ke pasar, balik di pasar. Diuk terus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, kapuntaskeun. Ya. Jadi henteu ukur dibacakeun kurang tuh biasa sapopoena nebikeun karatusan. Tanggal 11 teh urang teh lisan teh refleks terus tanggal 12, tanggal 13 muntas kana bulan hareup kitu. Masyaallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi tanda ikhlas itu pertama yaitu ya, namanya konsisten dalam beramal. Dan beramalnya pun karena Allah. Sebagaimana ketika dia berhenti dari beramal pun harus karena Allah. Orang ngomong karena Allah, kita diam pun karena Allah. Nah, makanya kata ulama, ketika kita berhenti dari mengamalkan suatu amalan bukan karena Allah, maka itu riya. Siga kieu, mau maca Quran hareupeun batur bisi disangka riya, artina kan eureun tina amalan teh. Maka kata Abu Aid itu riya. Amal sae. Jadi laksanakan ke orang teh. Nah, ada jadi masalahnya bukan karena Allah tidak berhenti teh. Itu riya. Dan ketika kita melakukan amalan bukan karena Allah, itu syirik. Dan ikhlas itu yaitu kita itu meninggalkan dua-duanya. Kita berhenti dari suatu amalan itu karena Allah, kita melakukan suatu amalan juga karena Allah. Ikhlas itu seperti itu. Dan tadi kembali ke poin nomor 1, kita melakukannya itu konsisten.
Anu kedua, tanda ikhlas yaitu ya kita itu ya, tidak tumbang ketika dicaci ya, dan juga tidak mengembang irungnya ketika dipuji. Berkah. Artinya, lamun karena Allah mah rek dicaci, kenapa karena Allah orang mah disalahkan gak ada orang karena Allah lain karena si fulan. Kita beramal pun karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi belah dia memberi kata yang pas itu masa bodoh lah. Masa bodoh. Ya karena kan kita itu mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Ketika manusia itu kemudian mencaci kita karena kita itu melakukan suatu amalan itu karena mencari ridho Allah, masa bodoh tadi. Saya suka pernah dikata-katain dan juga ada yang bertanya kepada saya, Ustadz itu kok kalau ketemu sama orang ngomongnya itu kum, kenapa tidak assalamualaikum? Baru malah batur itu nggak jawab, masa bodoh teh nggak orang. Karena Allah mengucapkan assalamualaikum lagi. Nyata kan saya jawab. Kan hari assalamualaikum itu doa. Doa itu boleh di dalam hati, doa itu boleh dikeluarkan. Doa juga boleh nggak kalau misalnya sebagiannya kita ucapkan di dalam hati, sebagiannya itu kita jaharkan. Hah? Ya. Cintulah yang goreng. Kan ayo bilang motor nggak panggil, assalamualaikum, boleh diangguskan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah, pasar gelila tepina. Assalamualaikum, di negara mah disebutkan assalamualaikum, keluar, assalamualaikum. Ya, masa bodoh. Nyalamun orang tanpa alasan, kan orang mah separuh gua alasan aja kaki itu udah mengadoakan. Alhamdulillah. Nah, jadi tanda ikhlas itu yang kedua itu yaitu tidak tumbang karena dicaci dan juga tidak mengembang hidungnya ya, ketika dipuji. Lakukanlah ikhlas. Tentu adalah amalan yang insya Allah akan menjadikan seseorang yang memiliki motif hanya karena Allah semata, maka amal perbuatannya itu amal perbuatan yang kemudian insya Allah akan bisa diandalkan menjadi bekal. Dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu akan menjadi syarat diterimanya amal kebaikan kita. Akan menjadi syarat diterimanya amal kebaikan kita. Dan bahkan Masya Allah, amal yang kecil itu kelak itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang akan memasukkan kita ke dalam surga jika disertai dengan ikhlas. Dan amal yang besar jika tidak disertai dengan ikhlas, maka amal yang besar itu akan menjadi motif seseorang itu akan masuk ke nerakanya Allah. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak Allah itu
akan menyuruh orang-orang yang beramal bukan karena Allah, kata Allah, pergilah engkau kepada orang-orang yang dahulu ketika engkau beramal itu, karena engkau itu motifnya ingin dipuji oleh orang tersebut, maka mintalah pahala kepadanya. Makanya zaman ikhlas makan memahami ya, yang berhak untuk memberikan pahala itu Allah semata. Dan yang berhak untuk memasukkan surga itu Allah semata. Maka Allah itu marah ketika kita beramal bukan karena Allah. Tadi kita itu kelak akan disuruh untuk mendatangi orang-orang yang kita itu bermotifkan amal kita itu karena ingin dipuji orang. Allah. Dan ikhlas juga tidak hanya menjadi syarat agar diterimanya amal ibadah kita, tapi ikhlas juga menjadi syarat untuk diampuninya dosa kita. Menurut orang hayang, dosa orang dihampura ku Allah, maka ikhlas. Saya pernah mengangkat suatu kisah di mana Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwasanya tentang adanya seorang perempuan pezina. Ya, perempuan pezina yang mana itu kan karena dia itu berbuat kebaikan itu hanya memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dan perbuatannya ini kemudian menyebabkan dia itu ada di surganya Allah. Artinya berarti perbuatan ini perbuatan yang kecil, hanya memberi minum kepada seekor anjing. Teu kudu meakeun duit puluhan juta si jelema ini ka Makkah teu kudu. Ya. Ini ka Makkah mah dengan motif ingin mendapatkan pujian, ya. Sangkan digelari ha ngajikeun 5 kali. Ya. Dia hanya ngajikeun 5 kali. Kan berapa banyak modal yang dikorbankan. Pengorbanan uang, pengorbanan ninggalin anak istri, ninggalin lembur, ninggalin itu ini, waktu segala macam itu ini. Tapi kemudian ya tidak akan menjadi apapun. Lain asyrak la yahbatanna amaluka. Allah itu akan ya, jika kalian syirik maka Allah itu akan menghapus amal-amal kalian. Masya Allah tidak ada artinya. Jadi kurang leuwih nama kan dina ayat sejen mah siga debu anu berhamburan. Nah, jadi orang beak duit 50 juta ngan ukur meuli debu anu berhamburan, debu anu diawur-awur, duit 40 juta keur ka ditu teh. Namun cukup 40 juta ya. Nah, tapi coba wanita pezina ini kata Rasulullah dia itu ada di surga. Ada di surga itu kenapa? Karena dosanya diampuni. Iya kan? Zina itu kan dosa besar, diampuni dosanya itu. Apa yang menjadi penyebab dia itu dosanya itu sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia itu melakukan suatu amalan yang kecil, memberi minum seekor anjing. Caina caya sak atah, si susu si kopi. Wargaan kan cai atah. Nah, pakai gelas perak, pakai gelas emas. Nyuguhkeun ka anjing mah pakai naon? Pakai sabatu. Berarti bau-bau acan berarti sabatu naganya. Sabatu kan bawa air. Kasihin ke anjing. Dan indikasi keikhlasan itu diantaranya ada di ayat ini. Kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya
Tidaklah kami memberikan kalian makanan liwajhillah kecuali karena ingin mendapatkan ridho Allah. La nuridu minkum, kami itu tidak meminta dari kalian jaza. Jaza itu balasan. Mereka 1.000 wala tamnun tastaksir, yang jadi 2.000. Nyari 50.000 hayang menang sorak. Apa yang diharapkan oleh wanita pejinah itu dari anjing? Hah? Tidak ada yang diharapkan. Ngarap-ngarap naon? Ada kan pengertian keikhlasan itu la nuridu minkum jaza, kami itu tidak mengharapkan darimu balasan, wala syukura, dan juga kami itu tidak mengharapkan terima kasih. Masa bodoh anjeun rek nganuhunkeun rek henteu, masa bodoh pokona mah kuring barang bere ka anjeun. Anjeun rek nganuhunkeun mangga teh teuing, teu nganuhunkeun ge mangga teh teuing. Anjeun rek nyela kuring di tukangan kuring, mangga teh teuing. Anjeun rek muji kuring di tukangan kuring, mangga teh teuing. Pokona mah kuring mah barang bere ka anjeun karena Allah. Karena Allah ya. Kali-kali dilatih nih. Kita itu tadi kan konsisten. Ya, kita latih memberikan sesuatu kepada orang yang untuk mengucapkan terima kasih pun enggan. Namun orang itu terus gitu, hakikat orang tidak ngelatih diri. Ya, sedang melatih diri kita itu. Alhamdulillah, diampuni dosa. Ikhlas juga alhamdulillah, selain daripada syarat diterimanya amal. Ikhlas juga selain daripada kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, ikhlas juga akan menjadi jembatan bagi kita agar sesuatu yang tidak bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah. Dan orang tadi Islam teh kan aktivitas orang teh aktivitas ibadah kan, ya. Salat, zakat, saum, itu kan tilawah itu aktivitas ibadah. Terus juga ada aktivitas maasi, aktivitas maksiat. Teu salat, teu zakat, teu saum, ngobrolkeun kagorengan batur. Aya aktivitas yang mubah, halal. Dan aktivitas yang halal ini akan menjadi ibadah jika ada keikhlasan di dalamnya. Dan jika juga kita itu melakukannya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Tidur. Hah? Ibadah bukan tidur. Ibadah lamun niatnya karena Allah. Saya ingin tidur segera agar bisa segera bangun. Ya. Terus tidurnya juga harus mencontoh tidurnya Rasulullah. Sika kumaha? Sebelum tidur itu wudu. Sebelum tidur itu membaca Al-Ikhlas 1 balikan, Al-Falaq 1 balikan, An-Nas 1 balikan. Kemudian ditiupkan ke kedua tangan kita, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Setelah itu kemudian baca Al-Ikhlas 1 balikan, Al-Falaq 1 balikan, An-Nas 1 balikan, sampai 3 balikan seperti itu. Kemudian setelah itu baru membaca doa tidur. Wudu heula sama mehna kumaha lamun geus membaca doa tidur hitut, wudu deui ulah. Moal anggeus kumun hitut teh wudu deui maca eta we. Geus we cukup eta mah. Itu kan ya niat tidurnya itu karena Allah, ya kita itu kan ini nih. Masalah mubah. Dan masalah mubah ini masalah yang bisa jadi lebih lama. Kan salat mah ngukur 5 menit. Sare mah sangkan bernilai ibadah, tidur itu kan 6 jam bernilai ibadah loh. Tapi dengan cara harus seperti itu. Makan, minum, mubah. Ya, selama harus nyunah. Tadi kan nyunahnya itu wudu, makan, minum. Nyunahnya itu basmalah. Nyunahnya itu jangan pernah kita makan atau minum menggunakan tangan kiri.
Kalau ingin makan dan minum kita itu bernilai ibadah. Jangan pernah makan dan minum itu sambil berdiri, sambil jalan. Kalau ingin bernilai ibadah. Rasulullah SAW itu pernah, dia itu mengingatkan seorang sahabat yang minum dengan tangan kiri. Kata Rasulullah itu, kul biyamini. Makanlah. Ya. Kesempatan lain minumlah dengan biyaminik, menggunakan tangan kanan. Orang ini ngeyel. Ya Rasulullah, aku tidak bisa menggunakan tangan kananku. Rasul kemudian mendoakan orang ini sing kempreng lah, bahasa orang mah kempreng. Ya, jadi harus karena Allah. Dan masalah ini kan lapangannya lega loh. Ya. Lapangan mubah itu kan makan, minum, tidur. Ya. Diajar kuliah, kecuali lamun kuliah nggak bahas agama. Diajar orang kayaknya, misalnya ikut seminarnya seminar bukan seminar agama, akan bisa bernilai ibadah. Jika karena Allah, jika ketika kita pada masa pembelajarannya itu mencontoh jika kumaha Rasul belajar. Nah, mau Allah biasakan. Harus karena Allah. Nah, kan amal kecil itu ya, akan menjadi besar. Akan menjadi sesuatu yang ya, sangat bernilai ya, ketika ya, disertai dengan keikhlasan. Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan bahwasanya ada seseorang yang dia itu membuang duri di tengah jalan. Yang hadis lain, seseorang yang memotong ranting pohon ya, yang mengganggu perjalanan orang lain, itu kan mengganggu orang berjalan itu digunting, maka itu akan menjadi penyebab seseorang itu masuk surga. Dan saya pernah beberapa hari yang lain memposting bahwasanya tidak ada satu nilai pun dalam agama ini ya yang tidak berbobot. Sama, tidak ada larangan dalam agama ini yang tidak memiliki nilai bobot. Karena Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya aku akan menurunkan sanulqi 'alaika kepadamu ya Rasulullah qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Apa ucapan yang berbobot? Itu Quran. Artinya berarti perintah Allah dalam Quran dan perintah Allah dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada yang tidak memiliki bobot. Sampai-sampai karena ya larangan Rasul itu semuanya memiliki bobot, kata Rasulullah, Rasul itu kan mengancam kelak orang yang akan masuk ke kuburan dan disiksa di kuburan itu karena apa? Dia melakukan apa? Karena dia itu tidak bersih ketika dia itu BAK, buang air kecil. Bebersih atau bersih. Ini akan menjadi jembatan bagi orang tersebut itu untuk mendapatkan siksa kubur. Masya Allah. Jadi mau dikait ke dia, mau tarik ke dia, itu kan menjadi jembatan bagi dia untuk mendapatkan siksa kubur. Artinya kan saya berkali-kali menyatakan bahwasanya seseorang itu ketika dia melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan dosa, dosa itu akan menghalangi dia dari rezeki. Termasuk dosa-dosa itu. Disangkan orang lapang rezekinya, jauhkan diri tina dosa. Dosa juga akan menyebabkan ya adanya kesempitan hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Kesempitan hidup. Ya, orang istighfar, tapi istighfar kita itu permohonan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni atas dosa-dosa kita itu ya ada istighfar yang belum diijabah. Maka kemudian
dalam konteks agar kita itu kelak ada di surganya Allah, kita itu oleh Allah kemudian dihadapkan dengan siksa kubur. Naudzubillah. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan kajian malam Rabu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa berinteraksi dengan perintahnya, dan perintahnya itu perintah apapun itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.